Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabbihi wa man walah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembacaan kita untuk kitab Safinatun Najah. Kali ini saya menyertakan teks dalam bentuk PDF-nya yang mungkin bisa bermanfaat untuk penonton lain selain mahasiswa yang sedang mengikuti pelajaran mata kuliah fikih bersama saya. Ini tentang kemarin kita tentang wudhu dan keterangan tambahan tentang maksud, niat, dan tertib. Jadi kalau untuk mahasiswa karena kebetulan yang menggunakan kitab ini begini, selanjutnya kita membahas di halaman 19 tentang air. Redaksi kitabnya tidak sama persis ya dengan yang saya di PDF yang saya tampilkan di layar. Saya membacakan versi yang cetakan kitab kuning dari Kasifatus Saja, tapi yang di tepiannya tidak. Seperti kesepakatan kita di awal perkuliahan. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Ini adalah pasal tentang air. Kalau di teks di PDF itu tentang fi ahkamil ma'. Faslun, pasal ini fi ahkamil ma'i menerangkan tentang hukum-hukum air. Al-ma'u, adapun jenis air itu qalilun, ada kalanya sedikit, wa katsirun, ada kalanya banyak. Jadi ada dua kategori dalam fikih antara tentang air, yakni antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Apa itu air yang sedikit? Al-qalilu, adapun air yang sedikit, maduna kullatain, ialah air yang kurang dari 2 kullah. Wal kasiru kullatani, dan air yang banyak itu terdiri dari 2 kullah fa'aksara, atau lebih dari 2 kullah. Maka kalau dia 2 kullah lebih, itu dia sudah lebih dari 2 kullah, maka dia airnya disebut air yang banyak. Kalau sedikit dia ya kurang dari 2 kullah. Nah, persoalannya karena di sini kita hanya tahu atau mendengar istilah 2 kullah ini, kullah itu apa gitu kan? Kullah itu apa? Kullah itu ya ukuran tentang banyaknya air yang dulunya antara versi di Timur Tengah, antara versi Baghdad dengan Iran itu tidak sama, termasuk juga dengan versi Mesir tidak sama di kalangan ulama tentang berapa 2 kullah. Apalagi kalau dulu pakai liter, sekarang pakai ukurannya adalah kubik. Jadi kalau air itu berapa kubik? Kalau misalnya ukuran bangunan itu atau bak mandinya itu 1 meter kali 1 meter, apakah sudah 2 kullah? Kalau 1 meter kali 1 meter, gitu kan? Nah, itu yang mungkin menjadi problem di saat ini, karena istilah kullatain ini atau 1 kullah ini, 1 kullah itu berapa gitu kan? Nah, itu tidak sama tidak sama bagiannya antara daerah dengan daerah lain. Nah, misalnya ini dalam Kasifatus Saja itu misalnya
ukurannya pakai uang pula lagi kalau dalam kasifatus saja ini. Jadi ada yang idkulla ritlin Baghdadi mi'ata wa samanina wa isruna. Jadi kalau ini kalau dimasukkan uang, jadi nanti malah merepotkan. Jadi apa namanya, ukuran-ukuran ala fikih klasik ini nanti malah merepotkan gitu kan. Jadi kalau saya sih ambil amannya kalau 20 itu ya kurang lebih 1,5 meter persegi. Ada yang menyebutkan 1 meter persegi itu sudah memenuhi 20, tapi kalau saya kurang yakin 20 itu ya sekitar 1,5 meter persegi. Jadi kalau airnya itu 1,5 meter persegi, kalau untuk kondisi saat ini yang menurut saya itu sudah memenuhi 20 gitu kan. Nah, kalau mengikuti fikih klasiknya itu ukurannya beda dengan kita di apa namanya, dengan kita di era sekarang. Kalau kita sekarang kan pakai kubik gitu, satu kubik itu adalah 1 meter persegi isi volume ruang gitu kan. Nah jadi ya, dan kalau sekarang pun pengaplikasiannya di orang-orang masyarakat kota juga tidak banyak lagi yang menggunakan bak kamar mandi 20 gitu. Tidak ada, karena airnya sudah mengalir menggunakan keran. Ya. Nah, itu saja sekedar gambarannya, karena memang sifat dari kitab Safinatul Najmi kitab ringkas. Al-qalilu. Nah, ini konsekuensinya. Konsekuensi kalau air kecil, kalau airnya itu sedikit, al-qalilu yatanajjasu, itu bisa najis biwuqu'in najasati, sebab jatuhnya barang najis fihi, di dalam air. Jadi konsekuensinya begini, kalau ombak kita itu tidak sampai 20, kemudian ada barang najis masuk ke dalam situ, maka air itu menjadi najis. Nah, itu konsekuensinya kalau dia tidak 20. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah. Jadi sifatnya itu kan ada untuk yang bisa menyebabkan najis atau tidak itu umumnya kan diketahui karena ada perubahan sifat daripada air. Itu bisa kemudian najis, kemudian warnanya berubah daripada air, kemudian aromanya. Jadi sifat, warna, dan aromanya berubah ketika itu dijatuhi barang najis. Yang untuk air yang kurang dari 20 ini, maka nanti kalau dia berubah atau tidak, gini maksud saya, kalau air yang sedikit itu terjatuh oleh barang najis, berubah atau tidak sifatnya itu, maka dia hukumnya najis. Nah, berbeda nanti konsekuensi hukumnya untuk air yang banyak, melebihi dari 20. Jadi kalau melebihi dari 20 nanti konsekuensinya berbeda. Al-kasiru, nah ini dia keterangan lebih lanjut untuk air yang masuk kategori banyak, la yatanajjasu, tidak menajiskan, illa idza taghayyara, kecuali ketika berubah ta'muhu. Nah, ini dia ta'muhu au launuhu au rihuhu. Nah, itu dia kan bentuknya, warnanya ataupun aromanya, au rihuhu ataupun aromanya. Jadi kalau dia berubah secara bentuknya, warnanya berubah, kemudian aromanya juga berubah. Nah, berarti air yang lebih daripada 20 itu bisa najis. Nah, mungkin problem kontemporer ini adalah bagaimana kita kalau mandi di kolam gitu kan. Wah, kolam itu kemudian ya kan besar, dan tentu kolamnya itu sendiri besar dan tentu sudah melebihi 20. Terus kemudian ada bangkai tikus di situ gitu kan. Nah, kalau bangkai tikus itu mampu mempengaruhi warna air secara keseluruhan, maka air itu menjadi najis. Kalau air itu, bangkai tikus itu mampu mempengaruhi aroma air itu secara keseluruhan, maka air itu menjadi najis. Sekalipun itu di kolam renang yang besar sekali ukurannya, ya,
kolam renang standar Olimpik. Nah, jadi tetap saja itu najis. Gitu. Tapi kalau dia tidak merubah secara keseluruhan, hanya di sebagian saja, ya cukup diambil saja bangkai tikusnya itu kemudian dibuang. Bangkai tikusnya dibuang dan air tetap tidak najis. Nah, konsekuensi lebih lanjut kalau air tidak najis, seperti air itu bisa digunakan untuk bersuci, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Artinya baik itu untuk wudhu maupun untuk mandi. Jadi kalau air itu tidak suci, kalau air itu najis, nah itu air itu tidak bisa digunakan untuk berwudhu dan untuk mandi. Nah, oleh karena itu kita mungkin perlu perhatikan air di rumah kita untuk mandi maupun untuk wudhu. Apakah air itu kejatuhan barang najis atau tidak? Apa dia barang najis? Barang najis banyak. Misalnya tai cicak, ya. Kalau ada tai cicak di dalam ember kamar mandimu itu, maka airnya najis. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Ya dibuang airnya dibuang ataupun airnya dibikin mengalir melebihi daripada jumlah yang ada di ember itu. Nah, itu cara untuk menghilangkan najisnya. Jadi dibuang benda najisnya, kemudian air itu dibuat mengalir. Airnya dibuat mengalir. Nah, itu untuk satu pasal pada kali ini, dan nanti kita akan lanjutkan pada pasal yang lain. Wallahu a'lam bishawab.